I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Rio Setiawan. Dan di channel kali ini, ya seperti biasa ya, kita akan menjelaskan tentang SAO USD. Nah, SAO USD hari ini saya sedikit akan menjelaskan agak panjang ya. Karena memang kebetulan ini saya akan menjelaskan tentang karakter. Jadi karakter di SAO USD di bulan-bulan menjelang Lebaran. Nah, karena memang saya kan lebih condong di market emas, ya kan, saya lebih condong di market emas, makanya selama saya trading selama 10 tahun ini memang saya fokusnya di market emas, jadi tidak di market yang lain-lainnya. Market yang forex, market yang mata uang atau yang lain-lain itu hanya sebatas hiburan bagi saya untuk melihat kalau misalkan di sini nggak ada potensial apa-apa, ya pas saya larinya di mata uang. Tapi kalau di sini ada potensial, saya larinya di sini. Tapi saya lebih fokus di emas ini. Nah, makanya di sini saya sedikit sharing aja di sini supaya teman-teman di sini juga bisa antisipasi, ya, supaya bisa antisipasi untuk market SAO USD. Diingat baik-baik supaya teman-teman di sini juga bisa belajar juga bisa memahami juga, ya, dan boleh dicatat. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk momen emas, ya. Untuk momen emas kita bahas dulu mulai bulan pertama, bulan Januari dulu ya. Nah, momen emas pada bulan Januari, emas itu akan cenderung untuk bullish sampai menjelang Imlek. Nah, pas Imleknya ya kan justru harga emas seminggu sebelum Imlek, harga emas biasanya akan ambrol. Paham ya? Jadi momen Januari sampai menjelang Imlek, harga emas cenderung bullish. Nanti 1 minggu sebelum Imlek, harga emas akan turun. Ya, harga emas akan turun. Dilanjut lagi nantinya, ya kan, momen berikutnya lagi yaitu momen Lebaran. Nah, momen Lebaran yang artinya sentimen pasarnya, kalau teman-teman lihat, ya kan, kalau teman-teman lihat di orang-orang yang toko-toko emas pasti banyak banget orang-orang membeli emas. Nah, orang-orang membeli emas. Nah, pada momen Lebaran harga emas akan cenderung untuk kacau. Ya, harga emas akan cenderung untuk kacau. Kacaunya adalah di situ banyak orang memang membeli emas, tapi sebelum momen pas seminggu sebelum Lebaran. Nah, itu banyak membeli emas. Nah, nantinya pas seminggu mau Lebaran, ya, harga emas akan cenderung untuk kacau. Ya, berarti kan kalau misalkan bulan-bulan pertama waktu puasa sih masih oke, harga emas masih cenderung untuk naik terus. Tapi kalau udah sampai seminggu sebelum Lebaran, harga emas akan cenderung untuk kacau. Di situ akan dijelaskan harga emas akan seperti ini. Contoh kemarin pada waktu semalam ya kita lihat sempat downtrend ke sini, naik lagi ke atas, downtrend lagi ke sini, ya kan, naik lagi ke atas, sekarang downtrend kayak gini. Ya. Mayoritas harga emas cenderung untuk kacau di sini. Nah, makanya kalau seminggu sebelum Lebaran seperti sekarang ini, alangkah lebih baik teman-teman untuk tradingnya harus agak hati-hati. Nah, agak hati-hati. Makanya di grup sinyal yang kita buat, saya selalu memberikan news, ya kan, news harian. Kalau misalkan di situ ada news harian yang mungkin signifikan, saya akan share. Tapi jika tidak ada news signifikan, ya kita nggak akan share. Dan kita share-nya itu antisipasinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu ya. Lalu kita juga tidak hanya fokus di pair. Tidak hanya fokus di pair SAO USD, tapi kita fokusnya di pair mata uang juga. Saat kondisi SAO USD seperti ini, kita berikan di pair mata uang. Nah, supaya di pair mata uang itu supaya teman-teman juga bisa dapetin profit juga. Jadi nggak hanya menunggu di sini, tapi di mata uang juga dapat. Nah, kemarin juga kita sudah
berikan sinyal di sini, ya, di pair CAD JPY. Nah, kita kemarin sempat buy di bawah sini, ya kan, sempat buy di bawah sini, ya, di sini SL-nya kita dan TP kita di sini. Dan saat ini udah running profit, ya kan, ini udah 1:2, walaupun di sini cut profit juga. Nah, ini makanya di sini antisipasi kita sebenarnya. Ya, antisipasi kita kalau memang marketnya lagi kacau, kita berikan sinyal teman-teman di market mata uang. Nah, di sini ya kita lagi running profit. Ini kan SL kita, ini area entry kita di sini. Nah, tadi pagi sudah saya kasih info bahwasanya harga dari JPY masih akan bullish. Tapi teman-teman bisa gunakan SL plus atau BEP di area sini. Supaya apa? Supaya teman-teman juga aman nantinya saat ada news JPY atau news Kanada tiba-tiba turun ke bawah masih aman. Di sini udah tertahan area SL plus. Itu makanya di sini kemarin pada momen-momen USD ini ya kan kita nggak berani untuk mencari eksekusi panjang. Kita mencari eksekusi untuk pendek aja dulu. Dan hari ini juga kita berikan sinyal di grup kami juga, grup free sinyal kami, saya berikan sinyal untuk sell di area 1885 sampai 1884. Ya, sellnya kita di sini. Sellnya kita di sini. SL-nya 1895. Dengan target profitnya 1875 sampai 1855. Dan kita udah running profit tadi, sempat running profit sekitar 80 pips, kan lumayan di situ. Nah, makanya di sini dari pagi saya berikan sinyal-sinyal untuk sell untuk teman-teman yang grup free kami untuk free sinyalnya itu. Nah, kalau mau gabung silakan, gratis kok untuk teman-teman semuanya. Kan lumayan buat THR ya, gratis untuk teman-teman semuanya di sini. Ya, kalau mau gabung di grup free kami. Nah, silakan japri aja admin yang bersangkutan yang di kolom deskripsi. Nah, itu ya. Itu teman-teman untuk momen lebaran. Nanti ada lagi, ya kan, ada lagi momen bullishnya dia pada bulan Agustus, ya kan. Agustus nanti dia akan bullish dulu sementara, ya kan, sampai bulan Agustus dia akan bullish. Nanti bulan September dia akan drop. Nah, September dia akan drop. Nah, pas September dia drop, nanti masuk pada bulan Desember baru dia akan naik lagi harga emasnya. Nah, harga emasnya nanti akan naik sampai pada bulan Februari atau Imlek. Nah, itu momennya. Jadi bulan Agustus masih akan cenderung untuk bullish. Bulan September baru dia akan drop. Masuk pada bulan Desember, harga emasnya baru akan bullish terus sampai pada bulan Februari. Nah, seperti itu terus pergerakan harga emas. Nah, itu yang dinamakan karakteristik harga SAUD ini. Ya, nah, itu teman-teman harus memahami kalau emang tradingnya di gold. Nah, tarik saya itu pusing kalau ngapalin itu semua. Nah, kalau pusing ya silakan aja gabung di kita untuk diberikan sinyal-sinyal SAUD, ya, supaya aman. Kemarin sempat kita mengalami SL pada waktu hari Senin. Tapi hari Selasa sampai ke sini kita udah profit terus-terusan di market SAUD udah aman. Kemarin profit 200 pips, 100 pips kan lumayan. Ya, SL yang hari Senin udah kegantikan lebih besar daripada kerugiannya, ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu untuk karakteristik pada SAUD. Teman-teman di sini sedikit banyak belajar lah bagaimana melihat karakteristik di gold. Nah, lalu seperti biasa saya di sini akan menjelaskan tentang market ini mau kemana dulu. Ya, kemarin kita juga sempat mengambil eksekusi sell ya di area sini, ya. Ternyata di sini yang sempat saya bahas ya, Nah, di sini kan saya akan bahas area tunggu di area sini dan tunggu di area sini. Jika di area sini sempat dia menggunakan candle reject, ya kan, kita bisa mencari eksekusi untuk sell. Ternyata nggak nyampe di sini, rejectnya malah di sini. Nah, ini udah pertanda teman-teman, udah pertanda bahwasanya harga SAUD udah nggak mampu untuk naik. Artinya dia masih akan bearish. Nah, ini teman-teman bisa mencari eksekusi sell. Dan akhirnya kemarin yang sudah melihat video kita pasti hari ini sudah running profit di area sini dan masih akan menuju di area TP 1855 di sini. Nah, SAUD masih akan drop sampai di 1855. Selamat atas profit yang didapatkan pada video sebelumnya. Ya, lumayan loh ya, entry-nya di area sini 1906 sampai 1800
1878. Ini lumayan banget ya. Ini gede banget di sini. Ya, gede banget cuannya teman-teman yang udah didapatkan. Nah, ya, ini teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman kemarin, Pak, saya udah masuk nih, KTP duluan. Caranya gimana ya? Nah, gampang. Kalau teman-teman udah masuk, tapi udah TP, mau masuk lagi, di sini saya akan cari solusinya. Ya, di sini akan saya berikan solusinya, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman ada 2 skenario yang harus teman-teman lakukan. Skenario masih sel, tapi area selnya nanti teman-teman harus cari. Nah, ya, saya pakai time frame 30 deh, supaya bisa dilihat. Nah, ya, di sini. Oke. Di sini saya mempunyai area support, yaitu di sini 1877, ya. Nah, ini di sini teman-teman kalau mau mencari eksekusi sel bisa tunggu di area sini. Nah, ini ya, ini area resistennya dia. Nah, ini resistennya dia ya, berarti tunggu di area sini teman-teman. Ada 2 ya, ada dua area yang harus teman-teman tunggu. Nah, tunggu di area 1891 sampai 1894 di sini seperti biasa. Tunggu candle reject baru teman-teman nanti boleh eksekusi sell. Ya, tunggu di sini. Ini skenario pertamanya dia. Nah, skenario keduanya, teman-teman saat candlenya turun 1877 di bawah sini di break, teman-teman boleh mencari eksekusi sell. Nah, breaknya time frame berapa, Pak? Breaknya di time frame 1 jam boleh. 1 jam dia break di bawah 1877, teman-teman boleh mencari eksekusi untuk sell dengan target profit 1855. Paham ya di sini ya? Nah, jadi ada 2 skenario. Skenario yang pertama, kalaupun dia naik dulu ke atas, nah teman-teman nanti bisa cari sell di sini 1891 sampai 1894 untuk mencari eksekusi untuk sellnya dia. Kalau dia naik, ya. Lalu nanti dengan target profit bisa mencapai di 1855. Nah, skenario pertama. Skenario kedua, Pak Rio ternyata dia nggak mau naik nih, ya kan? Tapi dia malah drop ke bawah sini. Nah, ya udah. Kalau dia drop dan ganti candle di bawah sini, ya, di bawah 1877, teman-teman boleh mencari eksekusi untuk sell. Silakan. Ya, sell 1877 dengan target profit juga sama 1855. Nah, ya, ini ada 2 skenario yang harus teman-teman perhatikan. Pak Rio, apakah kalau saya sell di sini apakah boleh? Jangan. Kenapa? Ditakutkan dia naik dulu ke atas baru dia akan drop. Kan lumayan kan? Nah, mending narik di atas atau narik di bawah sekalian. Jangan di tengah-tengah seperti ini. Ya, cukup berawan. Nah, kalau tadi teman-teman sudah ikut entryan kita yang sinyal 1884 sampai 1885 untuk area sell-nya kita, ya nggak masalah, udah running profit kita. Kan gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ikut, ya mending tunggu di bawah sini aja. Atau mending tunggu di atas sini. Ya, ada 2 skenario yang harus teman-teman lakukan. Nah, ini video untuk 2 hari ke depan. Ya, hari ini sama besok. Nah, berarti hari Kamis sama hari Jumat. Skenarionya masih akan bearish untuk South USD. Saya menyarankan untuk seminggu sebelum lebaran ini teman-teman lebih berhati-hati untuk bermain di pair South USD. Ditakutkan nantinya dia banyak pergerakan-pergerakan yang cukup agresif. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, makanya di sini saya membuat grup free sinyal itu untuk antisipasi teman-teman supaya nggak salah untuk mengambil tindakan. Supaya teman-teman di sini terorganisir untuk eksekusinya dan untuk bagaimana cara-cara untuk antisipasi momen-momen yang bagus untuk momen South USD ini. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau gitu cukup video ini kita buat ya. Semoga diberikan profit lagi teman-teman di sini semuanya. Diberikan cuan lagi, semoga sampai di 1855. Ingat, strategi tidak ada yang namanya 100% profit. Tapi di sini kita punya batas kerugian yang harus kita gunakan. Batas kerugian kita sekitar 100 sampai 200 pips. Selebihnya itu kita lebih baik
SL daripada kita menahan sampai sedemikian rupa. Ya teman-teman, kalau gitu terima kasih banyak. Saya Rius Setiawan, izin undur diri dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye. Selamat pagi.